Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi penemuan dan perkembangan obat baru. Yang pertama itu penemuan. Biasanya peneliti menemukan obat baru melalui yang pertama, wawasan baru ke dalam proses penyakit untuk memungkinkan peneliti untuk merancang sebuah produk untuk menghentikan atau mengembalikan efek dari penyakit. Yang kedua, pengujian berbagai senyawa molekul untuk menemukan efek menguntungkan terhadap sejumlah besar penyakit. Yang ketiga, perawatan saat ini memiliki efek yang tak terduga. Yang keempat, teknologi baru seperti memberikan cara baru untuk menargetkan produk medis untuk target tertentu dalam tubuh atau memanipulasi materi generik pada tahap ini dalam proses. Ribuan senyawa mungkin menjadi kandidat potensial untuk dikembangkan melalui pengobatan medis. Yang kedua itu pengembangan. Yang pertama, setelah meneliti mengidentifikasi suatu senyawa yang menjanjikan untuk pengembangan, mereka melakukan percobaan untuk mengumpulkan informasi tentang cara obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Yang ketiga, manfaat, potensi, dan mekanisme aksi. Yang pertama itu cara terbaik. Yang kedua, cara terbaik rute pemberian obat seperti melalui mulut atau injeksi. Yang ketiga, efek samping atau sering disebut dengan toksisitas. Yang keempat, bagaimana hal itu mempengaruhi kelompok orang yang berbeda seperti jenis kelamin, ras, atau etnis. Yang kelima, bagaimana berinteraksi dengan obat lain selama perawatan. Yang keenam itu efektivitas suatu obat dibandingkan dengan obat yang sama. Baiklah, lanjut. Yang kedua itu pengujian praklinik. Sebelum pengujian obat kepada manusia, peneliti harus mencari tahu apakah ia memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang serius, yang disebut dengan toksisitas. Dua jenis penelitian praklinis adalah yang pertama itu in vitro, di mana pengujian dalam peralatan laboratorium seperti gelas, plastik yang menyerupai kondisi in vivo. Yang kedua in vivo, pengujian dalam makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. FDA mengharuskan peneliti untuk mengikuti paduan praktek di laboratorium yang baik, Good Laboratorium Practice, atau biasa disebut GLP. Didefinisikan dalam peraturan pengembangan medis untuk studi laboratorium praklinis. Peraturan GLP mengatur persyaratan dasar minimum untuk studi perilaku, personal, fasilitas, peralatan, protokol ditulis, prosedur operasi, laporan studi, dan sistem pengawasan jaminan mutu untuk setiap studi untuk membantu menjamin keamanan produk. Tahap 3. Pengujian klinik. Penelitian klinis mengicu pada penelitian atau uji coba yang dilakukan pada orang sebagai pengembangan desain studi klinis. Mereka akan mempertimbangkan apa yang ingin mereka capai, memulai proses interrogational neudrum atau biasa disebut IND. Sebelum proses ini dilewati, maka pengujian klinis tidak bisa dilakukan. Merancang uji klinis. Sebelum percobaan klinis dimulai, penelitian meninjau informasi sebelum tentang obat untuk mengembangkan pertanyaan, penelitian, dan tujuannya. Kemudian mereka memutuskan sukarelawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi atau kriteria seleksi. Beberapa banyak orang akan menjadi bagian dari penelitian. Berapa lama studi akan berlangsung? Apakah akan ada kelompok kontrol dan cara lain untuk membatasi
membatasi jumlah penelitian, bagaimana obat akan diberikan kepada pasien, dan berapa dosis. Penelitian akan dilakukan kapan dan data apa yang akan dikumpulkan. Bagaimana data akan ditinjau, dianalisis, diuji klinis, mengikuti serangkaian kas dari awal, skala kecil. Tahap studi untuk tahap akhir. Skala besar, studi tahap 3. Tahap besar, studi tahap 3. Uji klinis tahap 1. Uji klinis tahap 1 pasien 20 sampai 100 relawan yang sehat untuk orang-orang dengan penyakit atau kondisi. Waktu studi beberapa bulan. Tujuan keselamatan dan dosis. Presentasi obat yang berhasil menuju tahap berikutnya 70%. Uji klinik tahap 2. Pasien sampai beberapa ratus orang dan penyakit atau kondisi tertentu. Waktu studi beberapa bulan sampai 2 tahun. Tujuan, khasiat dan efek samping. Presentasi obat yang lolos ke tahap berikutnya 33%. Uji klinis tahap 3. Pasien 300 sampai 3000 relawan yang memiliki penyakit atau kondisi. Waktu studi 1 sampai 4 tahun. Tujuan, khasiat dan monitoring efek samping. Presentasi obat yang lolos ke tahap berikutnya 25 sampai 30%. Uji klinik tahap 4. Pasien beberapa ribu relawan yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu. Tujuan, keamanan dan kemanjuran. Tahap 4. Persetujuan FDA. Jika pengembang obat memiliki bukti dari tes awal dan penelitian praklinis dan klinis bahwa obat yang aman dan efektif untuk digunakan, perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk memasarkan obat. Tim review FDA secara menyeluruh memeriksa semua data yang disampaikan pada obat dan membuat keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Untuk obat-obatan penyakit langka tertentu, program persetujuan dipercepat. New Drug Application atau biasa disebut NDA, menceritakan perjalanan temuan dan pengujian obat baru. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa obat ini aman dan efektif untuk digunakan di dalam populasi yang diteliti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu seorang pengembang obat harus menyertakan segala sesuatu tentang obat dari data praklinis ke fase 3 uji coba dari data NDA. Pengembang harus menyertakan laporan semua studi, data, dan analisis seiring dengan hasil klinis. 1. Pengembang harus memiliki usulan pelabelan, update keamanan,
informasi penyalahgunaan narkoba, informasi paten, setiap data dari studi yang mungkin telah dilakukan di luar Amerika Serikat, ulasan institusional, papan informasi keputusan, kepatuhan, petunjuk penggunaan, peninjauan FDA. Setelah FDA mengirim NDA, tim peninjau memutuskan jika selesai. Jika tidak lengkap, tim peninjau dapat menolak untuk mengajukan NDA. Jika sudah selesai, tim peninjau memiliki 6-10 bulan untuk membuat keputusan tentang persetujuan obatnya. Proses ini meliputi 1. Setiap anggota tim peninjau melakukan review penuhnya terhadap bagian dari aplikasi, misalnya petugas medis dan tinjauan statistik, data klinis, sementara farmakolog sebuah ulasan data dari studi hewan. Dalam setiap disiplin teknis diwakili tim, ada juga supervisory review. Inspektur FDA melakukan pemeriksaan di lokasi penelitian klinis untuk melakukan pemeriksaan rutin. Badan mencapai bukti fabrikasi, manipulasi atau pemotongan data. Manajer proyek perakit semua ulasan individu dan dokumen lainnya seperti laporan pemeriksaan menjadi paket tindakan. Dokumen ini menjadi panduan tim peninjau. Tim peninjau mengeluarkan rekomendasi dan seorang pejabat senior FDA membuat keputusan. Persetujuan FDA. Dalam kasus di mana FDA menentukan bahwa obat telah terbukti aman dan efektif untuk digunakan, maka perlu untuk bekerja dengan pemohon untuk mengembangkan dan memperbaiki resep informasi. Hal ini disebut sebagai label. Labeling akurat dan objektif menggambarkan dasar untuk persetujuan dan cara terbaik untuk menggunakan obat. Seringkali, meskipun masalah yang tersisa harus diselesaikan sebelum obat dapat disetujui untuk pemasaran. Kadang-kadang FDA mengharuskan pengembangan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data yang ada. Dalam kasus lain, FDA membutuhkan studi tambahan. Pada titik ini, pengembangan dapat memutuskan apakah atau tidak untuk melanjutkan pengembangan lebih lanjut. Jika pengembangan tidak setuju dengan keputusan FDA, ada mekanisme banding formal. Komite Penasehat FDA. Seringkali NDA berisi data yang cukup untuk FDA untuk menentukan keamanan dan efektivitas obat. Tetapi terkadang rekomendasi muncul yang memerlukan pertimbangan tambahan. Dalam kasus ini, FDA dapat mengatur pertemuan salah satu komite
penasehat yang independen, saran ahli, dan untuk memungkinkan masyarakat untuk membuat komentar. Komite penasehat mencakup perwakilan pasien yang memberikan masukan dan perspektif pasien. Administration atau FDA Amerika menjadi badan pengawas obat dan makanan rujukan di hampir seluruh negara di dunia. Oleh karenanya, panduan terkait 5 proses perkembangan obat baru hingga dipasarkan menjadi wajib diketahui bagi para ahli farmasi Indonesia. Tahap 5. Monitoring keamanan obat di pasaran. Meskipun uji klinis memberikan informasi penting tentang efikasi dan keamanan obat, adalah mustahil untuk memiliki informasi yang lengkap tentang keamanan obat pada saat persetujuan. Meskipun langkah-langkah yang ketat dalam proses pengembangan obat tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, gambaran yang benar dari keamanan produk ini benar-benar berkembang selama bulan dan bahkan bertahun-tahun, yang memberikan seumur hidup produk di pasaran. Tim peninjau FDA menerima laporan masalah dengan resep dan obat over the counter dan dapat memutuskan untuk menambahkan, memperingatkan untuk dosis atau penggunaan informasi serta langkah-langkah lain untuk masalah yang lebih serius. Mungkin itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.